Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali hari ini. Saudara, ada satu peristiwa di dalam Alkitab, yang peristiwa ini sebetulnya Tuhan tidak suka karena kesombongan manusia. Tetapi kita perlu belajar tentang satu rahasia di sana. Kita buka Kejadian 11, saudara. Ayat yang pertama, ya. Saudara bisa lihat, firman Tuhan berkata, adapun seluruh bumi, satu logat, satu bahasa, dan satu logat. Waktu itu di Menara Babel, saudara, mereka seluruh bumi, satu bahasa, satu logat, saudara. Kemudian ayat 4 berkata, kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Nah ini saudara, kesombongan. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, kesombongan Tuhan tidak suka. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang sombong dan diberkatilah orang yang rendah hati. Tetapi kita melihat, saudara, ayat yang kelima, Tuhan tertarik oleh sesuatu, bukan kesombongannya, saudara. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Tuhan sendiri turun untuk melihat, saudara, kota yang sudah dibangun oleh manusia seluruh bumi, yang satu bahasa dan satu logat. Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti semuanya terlaksana. Saya ulang, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti semuanya terlaksana. Saudara, ternyata ketika ada kesatuan, ada satu sinergi, firman Tuhan berkata semuanya dapat terlaksana. Lalu dikatakan ayat 7, baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti bahasa mereka, lalu tidak didirikan menara ini, saudara. Karena Tuhan tahu kuasa kesatuan, sinergi kesatuan. Saudara, Bapak Ibu dalam keluarga, kalau engkau orang tua bersatu dengan anak-anakmu, maka tujuan apapun dalam rumah tanggamu, visi apa yang Tuhan mau dalam keluargamu tercapai. Contoh dalam satu perusahaan mereka bertemu dalam satu rapat dan mereka katakan, kita bulan September harus punya omset 1 miliar. Ada satu orang berkata, Pak, enggak bisa Pak, pandemik ini berat Pak, 100 juta saja. Yang lain berkata, bisa. Kita akan pakai semua cara, media-media online, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tapi satu orang ini ngeyel, satu orang ini bersikeras, tidak bisa. Saudara, kalau itu dilanjutkan, pasti tidak bisa. Kenapa? Tidak ada kesatuan. Demikian juga hidup kita. Kalau keluarga tidak ada kesatuan, tidak ada kesepakatan, tidak ada sinergi, tidak ada berkat. Kalau suami istri sering bertengkar, kalau rumah tangga sering bertengkar, saudara tidak akan menerima berkat. Saya ingat waktu saya masih melayani sebagai worship leader di gereja, saudara, waktu itu kita setiap Kamis berdoa dengan teman-teman, dan kami sering mendapat penglihatan di sana. Dan satu teman mendapat penglihatan bahwa berkat itu sudah Tuhan kasih di atas. Teman-teman musik tahu itu ya, teman-teman musikahal tahu bahwa Tuhan sudah kasih di atas. Tapi seringkali kita tidak ambil itu, saudara. Berkat sudah ada. Demikian juga suami istri, keluarga. Harusnya berkat itu milik keluarga, saya pernah sampaikan. Tapi mengapa tidak diraih? Karena kita sendiri. Karena kita tidak mau raih itu. Karena kita hanya memikirkan hal-hal yang sepele, saudara. Saya sering katakan kita egois. Maaf bapak-bapak, kita sering mempertahankan pride. Seringkali saya katakan padahal nama saya Predi. Pride-nya sudah saya ambil semua. Saudara, tidak perlu ada pride lagi.
Saudara, kita hanya perlu rendah hati. Tuhan, kami suami istri, anak-anak, keluarga, menantu, mertua, mau nerima berkat dari Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya beberapa kali Tuhan memberi kesempatan ke Gunung Hermon ini, saudara. Kalau saudara belum pernah ke Holy Land, berdoa ya. Karena hari-hari ini sulit untuk ke sana karena adanya wabah COVID-19 ini, saudara. Tapi kalau ada kesempatan, saudara pergi ya. Ini penting. Saudara, ketika saya membayangkan ketika di Bukit Hermon, ternyata saudara, Gunung Hermon itu tempat mengairi air seluruh ke Israel, itu dari sana, saudara. Kalau saudara lihat tentang perang Yom Kippur, perang 6 hari, dan sebagainya, kalau saudara belajar sejarah di situ, saudara akan mengetahui gunung itu diperbutkan, saudara. Kalau saudara naik di Gunung Hermon, saudara itu tidak boleh jauh-jauh dari tempat yang sudah disepakati. Karena saudara bisa lihat dari sana itu ada tentara Suriah, di sana ada tentara Yordan, saudara, itu kelihatan, saudara. Kenapa? Karena itu diperbutkan menjadi mata air. Saudara, kalau diracun di situ sudah selesai. Rakyat akan hancur. Saudara, Gunung Hermon itu lambang berkat yang tercurah. Dari mana berkat itu tercurah? Kalau ada kesatuan. Kalau keluarga bersatu, anak tidak menyalahkan orang tua tidak menyalahkan anak. Sekarang ini maaf kata, bukan hanya orang tua saja yang kadang menyalahkan anak. Maaf ya. Kadang anak-anak bisa menyalahkan orang tua loh, saudara. Karena kondisi semacam ini, anaknya lebih gaul, ya, anaknya lebih hebat dalam bidang media, handphonenya lebih tahu. Anak-anak, engkau tidak boleh nyepelekno orang tua, ya. Orang tua sudah punya banyak nilai, dia pernah di umurmu, tapi engkau tidak pernah di umur orang tuamu loh, saudara, ya. Anak-anak yang terkasih, saya sering berkata kepada Vanuel dan Nathanael, puji Tuhan mereka dengarkan apa yang kami katakan, biarpun mereka orang-orang media, mereka juga punya bisnis di online, saudara, tapi mereka dengarkan apa yang papa mamanya sampaikan. Saudara, saya katakan buat mereka, berkat itu datangnya dari mana, saudara? Dari atas. Terus kemudian ke bawah, saudara. Dari mana, saudara? Dari kesatuan suami istri, kemudian dari ke anak-anak, dan kemudian ke cicit. Mak-mak, kalau engkau rindu anakmu, cucumu diberkati, berdoa sama Tuhan. Tuhan limpahkan berkat itu turun ke bawah. Sekali lagi Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya ketika saudara diam dengan rukun. Ya, jadi hari ini saya sampaikan buat setiap kita dimanapun kita berada. Kalau saudara mengalami masalah, selesaikan. Kalau engkau mengalami pertengkaran, stop dalam nama Yesus. Karena kalau engkau tidak stop, engkau tidak bisa menerima berkat dari Tuhan. Stop, dan engkau berkata, Tuhan, aku mau menerima berkat dari engkau, aku mau rukun. Saudara pulang, peluk pasanganmu, peluk anak-anakmu. Saudara, enak rasanya memeluk keluarga, memeluk anak, memeluk istri, memeluk suami. Lebih baik, saudara. Ya, oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, mari renungkan bersama-sama. Ketika saudara bersama-sama dengan Tuhan, Dia akan memberkati saudara. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman supaya mereka mengambil satu keputusan. Tuhan, aku mau hidup rukun, aku mau bersatu, karena disitulah berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.